Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azura Sesisina. Di sini saya akan melakukan dasar konfigurasi mikrotik. Pertama-tama kita sediakan dulu alat dan bahannya. Alat yang pertama yaitu ada mikrotik. Mikrotik ini berfungsi sebagai mengatur dan mengelola jaringan yang terpusat. Jadi mikrotik inilah nanti yang akan kita konfigurasi dan juga untuk menyimpan jaringan-jaringannya. Nah, mikrotik ini di belakang itu ada tulis jenis-jenis mikrotiknya dan juga fitur-fitur tambahan yang mungkin saja ada terjadi. Nah, di sini juga ada port-port yang bisa kita gunakan. Seperti di sini itu adalah port powernya. Jadi sebelum untuk menggunakan mikrotik, kita harus menyolokkan tombol powernya ke dalam extension. Nah, di sini ada lampu indikator dari powernya dan juga USB ataupun tombol. Di sini ada tombol resetnya. Nah, di port yang pertama itu kita gunakan untuk menyambungkan sumber internet ke dalam mikrotiknya. Lalu port 2, 3, dan 4 itu adalah port untuk kita masukkan ke dalam LAN-nya. Nah, di sini itu ada PoE out, itu yang digunakan untuk listrik tegangan tinggi. Nah, selanjutnya alat yang lainnya itu ada kabel LAN. Kabel LAN ini berfungsi untuk menghubungkan antara mikrotik dan juga laptop kalian. Selanjutnya tentu ada sumber internetnya. Kabel sumber internet ini berfungsi untuk menyediakan internet agar kalian dapat mengkonfigurasi di mikrotiknya nanti. Selanjutnya yaitu ada laptop sebagai klien kalian dalam menggunakan dalam konfigurasi mikrotiknya. Nah, tahap pertama untuk melakukan konfigurasi mikrotiknya itu adalah menyalakan dulu mikrotiknya dengan menggunakan kabel yang ada untuk menghubungkan mikrotiknya di bagian sini di portnya. Nah, jika sudah nyala, maka lampu indikatornya akan menyala berwarna kuning. Di sini. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya adalah colokan mikrotik ini, colokan sumber internet ke dalam port nomor 1. Nah, jika sudah dicolok, maka indikatornya akan menyala. Selanjutnya adalah kita menghubungkan mikrotik dengan laptopnya. Untuk menghubungkan laptop dengan mikrotiknya, kita menggunakan kabelannya ini. Kabelannya ini kita gunakan kabelan strike over, yaitu untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Nah, sebelah satunya lagi colokan ke laptop sampai semua lampu indikatornya ini menyala. Itu artinya kalian sudah terhubung dan dapat bersiap untuk mengkonfigurasi mikrotiknya di software seperti Winbox. Kita lanjut ke tahap konfigurasi mikrotiknya di software Winbox-nya. Sini saya akan langsung melanjutkan ke dasar konfigurasi mikrotiknya. Hal yang pertama kita lakukan adalah membuka software dari mikrotiknya, yaitu Winbox. Untuk mengkonfigurasikan mikrotiknya, kita menggunakan Winbox, lalu kita pergi ke bagian, misalnya kalian ada di manage, kalian pergi ke bagian neighbor, lalu di bagian MAC address ini kalian pencet. Nah, kita connect. Setelah itu kita tunggu dan kita bakal langsung diarahkan ke change password. Kalian bisa menggunakan atau membuat password kalian sesuai tanggal lahir kalian. Nah, jika sudah, maka klik change now. Nah, jika sudah di sini, maka kita akan membuat nama dari mikrotik kita dengan memencet ini sistem, lalu pergi ke identity. Nah, di bagian mikrotik ini kita ganti dengan nama kita sebagai nama dari mikrotik kita nanti. Nah, jika sudah, kita masuk ke bagian interface di bagian sini. Nah, di sini kita buat ether-ethernya kita ganti, kita rubah sedikit menjadi ini ether 1 itu
menjadi internet karena dia Ether 1 itu dicolokkan dari sumber internetnya. Jadi kita bikin Ether 1 itu internet. Nah, yang kedua, karena yang kedua itu dicolokin dengan kabelan, maka kita buat di sini kedua LAN. Huruf besar ataupun huruf kecil itu tidak ngaruh ya teman-teman. Nah, kita lanjutkan sampai ke Ether 3 dan Ether 4. Ini kita bikin voucher. Ini bebas aja ya teman-teman mau bikin apa, jadi tidak perlu mengikuti juga tidak apa-apa. Kita apply lalu oke. Nah, jika sudah, ini Ether 3, Ether 4-nya kita ganti juga menjadi rumah lah misalnya, biar untuk bisa dipakai di rumah. Nah, R ini menandakan bahwa kabelnya itu terhubung ke dalam mikrotiknya. Jadi yang terhubung itu adalah Ether 1 sebagai sumber internet dan Ether 2 itu sebagai LAN yang menghubungkan kita dengan mikrotik dari laptop. Setelah itu kita close. Nah, habis itu kita pergi ke bagian IP, baru kita ke DNS. Kita akan menambahkan Google di sini agar kita bisa ngaping ke Google-nya nanti. Google itu servernya itu ada di 8.8.8.8.8. Lalu kalau misalnya nanti jaga-jaga kalau misalnya 88 itu error, kita tambahkan lagi satu lagi yaitu 8.8.4.4. Nah, di sini kita bisa klik apply, lalu kita klik OK. Nah, jika sudah, kita tambahkan ke DHCP client biar kita menambahkan sumber internetnya ini. Biar kita bisa pakai di sini Ethernetnya. Di sini Ethernet 1 ya, karena sumber internetnya di Ethernet 1. Kita apply lalu kita oke kan. Nah, kalau misalnya dia sudah bound, berarti kita sudah terhubung ke internetnya. Nah, selanjutnya kita ke new terminal. Kita ke new terminal. Nah, kita login di sini sebagai admin. Lalu masukkan passwordnya tadi. Nah, ini kita klik aja N di keyboard kalian, lalu kita ping google.com. Nah, di sini jika kalian tidak ada huruf DHU ataupun timeout, berarti kalian sudah berhasil terhubung ke dalam koneksi internetnya. Nah, untuk menghentikannya kita klik aja Ctrl+C atau kalian bisa langsung close aja. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi IP terus ke bagian firewall. Nah, di bagian sini itu kita kan awalnya di configure rules, kita pencet di bagian NAT, lalu kita bagian klik tanda tambah ini, dan di bagian general kita bikin di sini chainnya itu src NAT. Nah, di bagian out interface-nya kita bikin Ethernet 1. Nah, habis itu kita klik ke bagian action dan accept ini kita ganti ke masquerade biar konfigurasi kalian itu bisa terbaca oleh sistemnya. Nah, baru kita klik apply lalu kita oke kan. Nah, jika sudah kita masuk lagi ke bagian IP, lalu kita ke bagian address. Nah, di sini kita sumber internetnya Ethernet 1 ini sudah ada ya. Jadi kita tinggal menambahkan yang lainnya yaitu di sini addressnya bisa bebas aja, misalnya 10.1/24. Nah, tadi Ethernet 2 karena Ethernet 1 sudah ya. Kita klik apply lalu kita klik OK. Nah, jika sudah kita tambahin lagi sampai ke Ethernetnya 4. 20.1/24. Ini kita ganti jadi Ether 3, kita klik apply lalu kita klik OK. Oh, di sini slashnya itu ketinggalan 4 ya teman-teman, makanya dia tidak keluar secara otomatis. Nah, begini dia harusnya. Nah, jadi kita harus teliti ya teman-teman terhadap kesalahan pengetikan yang bisa saja terjadi. Nah, selanjutnya kita lanjut ke Ethernet 4-nya 1 lalu /24. Di sini jangan lupa diubah ke Ethernet 4 di bagian ini, nanti dia bakal networknya akan terisi otomatis. Kalau tidak berarti ada yang salah di pengetikan kalian. Nah, kita klik OK. Nah, jika sudah semuanya nih di address list, hal yang selanjutnya kita lakukan adalah pergi ke IP, lalu ke DHCP server. Nah, baru kita ke DHCP setupnya. Nah, di Ethernet 1 ini
kita ganti menjadi Ethernet 2. Kita next sampai dia seperti ini. Setup has completed successfully. Kita ulangi sampai dia ke Ethernet 4 ya teman-teman. Nih, next. Nah, sampai ke 4. Nih, ini yang terakhir Ethernet 4. Next. Nah, ini sudah semua yang kita lakukan. Selanjutnya kita ke sistem, lalu ke bagian paling bawah ini ada users, lalu kita klik di adminnya di sini 2 kali. Nah, di bagian name admin ini bisa kalian ganti, cuma saya tidak perlu, jadi kita langsung ke change passwordnya ini aja. Ini passwordnya kita bisa bikin misalnya 07, 08, 09. Kalian bisa bikin sesuai kalian yang mau aja. Dah, baru kita apply, lalu kita oke kan. Dah, jika sudah di sini kita pergi ke browser. Dari sini aja, dari browser ke sini, kita search YouTube untuk mengetahui apakah kita sudah terhubung ke internetnya atau belum. Wow, tidak terhubung guys. Itu dimatiin aja. Nah, jika sudah, kita langsung memastikannya ke browser apakah kita sudah terhubung dengan internet. Nih, kita refresh dulu. Nah, berarti jika sudah seperti ini, berarti kita sudah terhubung ke dalam internet ya teman-teman. Selanjutnya kita akan langsung mengecek apakah IP-nya itu sama. Kita buka command prompt, lalu kita ketik IP config. Nah, jika sudah seperti ini adalah IP network dari yang pertama ya teman-teman. Ini adalah IP network yang pertama dari sumber LAN-nya. Selanjutnya kita tadi kan di Ethernet 2, kita pindahin Ethernet 2-nya itu ke Ethernet 3. Port nomor 2. Port nomor 3. Pastikan dia terhubung. Nah, jika sudah dipindahkan ke Ethernet 3, kita klik aja IP config. Nah, jadi di 10 ini akan berubah menjadi 20.20.254. Selanjutnya kita pindahkan lagi dari Ethernet 3 ke Ethernet 4. Nah, jika sudah, selanjutnya kita pindahkan ke port 4. Pastikan dia lampunya indikatornya menyala. Nah, jika sudah, kita IP config lagi. Nah, dia sudah keluar ya di sini 3030. Maka yang konfigurasi yang kita buat tadi itu sudah selesai. Selanjutnya kita akan lanjut ke langkah-langkah ekspor dan impor. Di sini saya akan langsung melanjutkan ke bagian ekspor dan impornya. Pertama kita masuk dulu ke dalam Winbox-nya. Nah, jika sudah, kita masuk ke bagian new terminal. Nah, di bagian sini kita ketikkan ekspor, baru spasi file sama dengan lalu nama filenya yang mau kita simpan, yaitu misalnya konfigurasi mikrotik. Nah, seperti ini. Lalu kita klik enter di keyboard. Nah, di sini jika sudah di sini kita klik menu filenya di sini. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, kita klik klik kanan, lalu kita klik download untuk menurunnya. Nah, kita pilih untuk simpan di mana. Misalnya di sini saya mau menyimpan di bagian. Nah, kita bikin folder baru juga bisa, misalnya di sini. Azura Mikrotik. Nah, baru kita enter, lalu kita oke kan.
Nah, lalu selanjutnya kita cek di dalam folder itu apakah sudah masuk ininya. Nih, apakah sudah masuk dalam folder? Nah, di sini sudah masuk ya foldernya. Kalau misalnya kita buka, maka begini tampilannya. Nih, kita pakai notepad aja. Nah, seperti ini adalah tampilannya. Ini adalah internet yang kita buat tadi, internet, LAN, voucher, rumah, dan seperti ini. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya adalah kita mengimpor konfigurasi mikrotik ini. Dengan kita seperti yang tadi, kita buka dulu new terminal, lalu kita klik kita ketikkan import. Kalau kita spasi, baru file, strip, baru itu nama filenya, misalnya config, sama dengan baru nama file yang tadi ada di bagian sini nih, konfigurasi mikrotik RSC. Nih, kita klik konfigurasi mikrotik RSC. Nah, jika sudah kita enter. Nah, jika sudah di sini, berarti kita sudah menyimpan dari konfigurasi yang sudah kita lakukan. Dan kita bisa cek misalnya apakah ada yang berubah dari address ini. Nah, ini berarti tidak ada yang berubah ya teman-teman. Kalau misalnya tidak ada yang berubah, berarti yang kita ekspor dan impor yang kita lakukan sudah berhasil. Selanjutnya kita akan ke tahap backup konfigurasinya, biar mikrotiknya ini bisa menyimpan konfigurasi yang sudah kita lakukan. Udah mulai dulu. Oke, selanjutnya di sini saya akan langsung melanjutkan ke proses backup ataupun restore-nya, yaitu membuat cadangan ataupun menyimpan dari konfigurasi yang sudah kita lakukan di mikrotik ini. Nah, cara yang pertama untuk membackup adalah kita klik di bagian files nih, bagian kiri di sini, lalu klik pada bagian backup. Nah, di sini ada nama dari backupnya itu. Kalian bisa ketik nama backup ini sesuai kemauan kalian. Nah, kalau misalnya kalian kosongin, maka di situ akan secara otomatis terisi dengan identity, nama identity kalian, lalu tanggal dan juga waktu dibuatnya backup ini. Saya bikin di sini backup Azura. Nah, backup Azura. Baru tuh di passwordnya ini kalian bisa kosongin aja. Atau kalian mau masukin passwordnya juga nggak apa-apa. Cuma saya memilih untuk dikosongin aja. Lalu kita klik di sini bagian backupnya. Nah, kalau misalnya dia sudah terbackup, dia bakal ada di bagian bawah sini nih. Ini backupan yang kita bikin tadi. Nah, selanjutnya kita simpan backupan ini dengan cara kalian copy dengan Ctrl+C ataupun kalian drag aja ke bawah untuk masuk ke dalam foldernya nih. Nah, berarti di sini dia sudah tersimpan ke dalam folder Azura Mikrotik di atas ini. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian cara-cara untuk merestornya. Kita klik backup Azuranya ini, klik kanan. Nah, lalu klik bagian restore. Nah, di bagian restore ini, di bagian passwordnya ini diisi misalnya 090708 sesuai kemauan kalian. Nah, lalu pas kalian disuguhi dengan pertanyaan seperti ini, do you restore configuration and reboot? Nah, klik aja itu yes untuk menyimpan configuration-nya dan memulai kembali konfigurasinya. Nih, di bagian sini kita refresh terlebih dahulu. Apa sih yang ada online? Mati. Ini Bian. Ada minta.
Nah, kita tunggu. Nah, jika sudah sampai ke bagian jika dia sudah reboot, kita bagian ke sini lagi. Kita konekkan lagi dan kita lihat apakah bagian konfigurasi kita itu sudah terubah. Nih, data-data kita tidak ada yang berubah ya teman-teman. Berarti kita itu sudah melaksanakan ekspor dan impor, lalu backup dan restore dengan sempurna. Selanjutnya, hal terakhir yang harus kita lakukan adalah mengreset configuration-nya. Ini penting agar pengguna setelah mikrotik saya ini tidak akan bingung untuk melanjutkan atau menggunakan mikrotik ini. Dengan kita klik di sini di bagian sistem, lalu kita ke bagian reset configuration. Nah, kita centang di bagian no default configuration dan do not backupnya ini kalian bisa aktifkan ataupun tidak. Cuma karena tadi sudah saya aktifkan, mungkin di sini karena sudah saya backup tadi, mungkin di sini saya akan do not backup aja. Lalu kita di sini reset configuration. Nah, kita klik yes dan kita tunggu sampai dia kembali ke tampilan awal dari Winbox-nya. Nah, di sini dia sudah ke tampilan awal ya teman-teman. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.